Halo semuanya, selamat siang saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Gambir dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke kota Yogyakarta. Naik kereta dengan julukan Anak Emas atau tambang cuannya PT KAI, yaitu kereta api Taksaka. Dan spesialnya pada perjalanan kali ini saya akan mencoba perjalanan perdana naik kereta api Taksaka siang dan di kelas termewah yaitu kereta luxury. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Taksaka Luxury keberangkatan siang dari Gambir ke Yogyakarta? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Seperti inilah untuk stasiun Gambir pada siang hari ini, hari Rabu tanggal 15 Oktober. Dan untuk penumpang kereta api udah mulai ada yang berdatangan ya. Mungkin penumpang-penumpang kereta api Taksaka, bisa jadi juga penumpang kereta api yang lain. Untuk kota Jakarta siang hari ini terik, panas banget teman-teman. Dan kita langsung aja masuk ke dalam stasiun Gambir ya. Ini adalah hall selatan dan dikhususkan untuk penumpang dengan sistem check-in face recognition atau pemindai wajah apabila teman-teman ingin menunjukkan boarding pass serta identitas, atau cara manual harus menuju ke hall utara. Jadi hall selatan ini tidak bisa check-in dengan cara manual ya. Fasilitas di stasiun Gambir lengkap banget, teman-teman bisa belanja dulu sebelum naik ke kereta api. Jadi di stasiun Gambir ini ada shower locker dan juga rel transit suite ya teman-teman di lantai 2. Dan saya bakal kasih tahu teman-teman kalau di atas itu ada hotel transit yang bisa teman-teman kunjungi apabila turun kereta api kepagian atau masih ada waktu tunggu yang lumayan lama kalau mau nyambung naik pesawat ke bandara. Di lantai 2 ini juga lengkap ya. Ada Solaria, ada Hokben. Terus shower lockernya di sebelah sana ya. Teman-teman bisa mandi di sini, tapi dengan tarif berbayar, kalau nggak salah harganya 65, entah 75 ribu rupiah. Lalu untuk hotel transitnya ada di ujung sebelah sana ya teman-teman. Ini nih hotel transitnya. Kita coba masuk bentar ya. Mau ngasih barang mas? Oh boleh, silakan. Barangnya apa? Kalau teman-teman butuh check-in di Transit Suite, bisa ketemu teman saya. Ini namanya Mas Gilang. Halo teman-teman semua, ditunggu kehadirannya ke sini. Oke. Untuk check-innya bakal lebih simpel apabila menggunakan face recognition ya. Tuh, langsung masuk. Karena naiknya kereta Taksaka Luxury, kita bisa mengakses ruang tunggu eksklusif atau Luxury Lounge di lantai 2 ya. Luxury Lounge apabila dari hall selatan ini ada di dua sisi, ada di sisi pojok sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Kalau untuk pojok sebelah kanan, ruangannya lebih terbuka ya teman-teman. Sedangkan ada ruangan ber-AC di area sebelah kiri. Nanti saya mau coba ke sebelah kiri ya. Udah bisa masuk lounge nih. Kita langsung masuk aja ya. Permisi. Permisi kak, ini tiketnya. Maaf. Seperti ini ya untuk luxury lounge di area stasiun Gambir yang ber-AC. Kalau di sini luxury lounge-nya menurut saya lebih nyaman karena adem banget teman-teman. Ada AC-nya ya. Terus ada TV juga yang gede tuh untuk hiburan. Di sini ada beberapa kursi yang bisa teman-teman duduki sambil menikmati hidangan yang disediakan. Jadi di sini tuh ada beberapa aneka pastry ya. Ada juga cemilan, ada aneka jajanan pasar, lalu ada minuman dingin seperti infused water dan juga blackcurrant. Terus ada juga kopi ya teman-teman. Ditambah ada juga air mineral. Ini tuh self service ya.
Jadi ada beberapa menu kopi tadi, teman-teman tinggal klik aja dan nanti mesinnya akan meracik kopi dengan sendirinya. Tuh. Sekarang ini saya mau coba dulu menunya ya, yang ada di Luxury Lounge ini. Ada butter pastry atau croissant atau croissant, terserah teman-teman nyebutnya apa. Kita coba ya, bismillah. Sama ditemenin kopi. Tadi salah, kliknya malah espresso. Jadi lumayan nendang ini. Wah. Selain kopi, ada teh, ada juga blackcurrant. Sambil nunggu keretanya datang, teman-teman bisa santai-santai dulu di sini. Karena kereta api Taksaka keberangkatan siang itu adalah kedatangan rangkaian dari Taksaka pagi di Yogyakarta ke Gambir. Nanti sampai Gambir dibersihin dulu, ya kurang lebih sekitar pukul 13.40-an baru bisa naik ke atas. Taksaka itu nanti disediakan di jalur 4 ya. Di samping Luxury Lounge ini ada lift, jadi bisa naik ke peron menggunakan lift ini teman-teman. Stasiun Gambir saat ini sedang dalam tahap renovasi ya. Tuh. Dan itu adalah Luxury Lounge yang kedua. Kalau di sana ada juga sih AC, tapi ruangannya kurang adem. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Penumpang Taksaka pagi yang saya perhatiin lumayan rame juga ya teman-teman. Mantep sih Taksaka. Kereta api Taksaka masuk di stasiun Gambir on time ya, pukul 13.35 menit. Dan hanya ada waktu 25 menit untuk dibersihkan dan juga putar haluan lokomotif. Gila. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada seluruh pelanggan kereta api Taksaka. Ini lokomotif kereta api Taksaka akan segera dipasangkan kembali dengan rangkaian kereta api ya. Krunya harus benar-benar sat-set banget karena waktu tunggunya hanya 25 menit. Lokomotif dinas kereta api Taksaka pada hari ini adalah CC206 1330 Depo Induk YK. C adalah
penanda bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak. Jadi kalau CC ada 3 gandar di depan dan juga di belakang. 206 adalah lokomotif yang memiliki 2 kabin sehingga bisa dioperasikan di salah satu kabinnya oleh masinis. 13 adalah tahun pertama dinas di 2013 dan 30 adalah nomor absennya serta depo induk YK. Kepemilikannya di Depo Yogyakarta. Teman-teman tadi bisa lihat masinisnya keluar dari kabin belakang terus melakukan pemasangan lokomotif dan sekarang berpindah ke area sebelah depan untuk mengoperasikan perjalanan Taksaka menuju arah ke timur. Penumpang yang turun tadi banyak, ini yang naik juga nggak kalah banyak teman-teman. Bener-bener ya, Taksaka pantas kalau disebut anak emas, tambang cuannya PT KAI, karena penumpangnya rame terus. Ini kereta eksekutif Taksaka ada K1025662BD. Weh, milik Depo Bandung ini. Untuk rangkaian apa ya? Ya palingan Argo Wilis dan juga kereta api Turangga sih. Misi Mbak, Luxury 1 ya? Luxury ya, Luxury 1 aja. Ya. Makasih. Yuk kita masuk ke dalam kereta. Sekarang ini saya duduknya di kursi nomor 7 Alfa, area belakang ya teman-teman. Nah, di sini tempat duduk saya. Begitu masuk sudah ada selimut, penutup mata dan juga air mineral. Susunan rangkaian pada kereta api Taksaka pada hari ini dimulai paling depan ada lokomotif. Di belakang lokomotif terdapat kereta eksekutif 1, 2, 3, 4. Di belakang kereta eksekutif 4 ada kereta makan dan di belakang kereta makan ada kereta eksekutif 5, 6, 7, 8. Lalu di belakang eksekutif 8 ada kereta kelas Luxury 1 dan juga Luxury 2 serta paling belakangnya ada kereta pembangkit ya. Nah, untuk perjalanan kereta api Taksaka siang hari ini, saya akan duduk di Luxury nomor 1 dengan kode armada K1024005YK. K1 merupakan penanda sebagai kereta kelas eksekutif atau di atasnya, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 24 tahun pertama dinas di 2024, dan 05 adalah nomor absen kelima. YK, kepemilikan sarana rangkaian ini Depo Yogyakarta. Lalu TS, itu merupakan tegangan dari pembangkit kerangkaian. BK adalah berat kosong 42.000 kg atau 42 ton. Dan MD mulai dinas di tanggal 25 bulan 3 2024. Di atas ini juga terdapat sebuah kode train mark F menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. 44 adalah berat maksimal 44 ton dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Kereta api Taksaka, salah satu kereta tercepat non-argo pula dari Jakarta ke Jogja, sudah pasti berlari di angka 120 km per jam ya. Nah, untuk kereta api Taksaka ini rangkaiannya sudah menggunakan armada new generation yang lebih bagus, yang lebih canggih apabila dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Salah satunya dari segi pintu ya, ini sudah menggunakan tombol otomatis. Membuka tutupnya dengan menekan satu tombol saja teman-teman, kayak gini. Nah, lalu untuk sambungan antar kereta api ini sudah menggunakan akordeon. Sambungan ini lebih bagus untuk menahan air hujan ketika hujan deras dan juga bisa meredam suara kebisingan dari luar. Dan produksinya oleh PT Inka Madiun. Lalu di sana juga ada kopler sebagai penyambung utama. Ini ada selang untuk suplai angin dari lokomotif ke seluruh rangkaian. Untuk pengereman ada rantai yang besar untuk tambahan pengamanan dan ada juga paket-paket kabel untuk kelistrikan dari pembangkit ke seluruh rangkaian kereta api. Siang.
Iya, boleh. Makasih ya Mbak ya. Silakan dengan senang hati. Sebelumnya izin konfirmasi ya, mohon maaf terkait headset belum saya bantu setting kursi. Nanti barangkali menonton film saya bantu siapkan ya headsetnya. Oke, Boleh makasih kan? ya. Setelah ini saya bantu ya. Siap, makasih ya Mbak ya. Tunggu ya kak. Dengan senang hati. Makasih. Tepat sesuai dengan jadwal, pukul 14.00 kereta api Taksaka yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Jakarta Gambir. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Yogyakarta dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta Luxury nomor 1 masih lengang ya, karena saya cek tadi tiketnya sebelum berangkat kalau tiketnya masih tersedia sekitar 30-an kursi. Berarti memang untuk hari ini di kelas luxury tidak begitu ramai teman-teman. Akhirnya naik lagi kereta anak emas, terus di kereta termewahnya. Excited banget sih, apalagi ini perjalanan Taksaka siang yang sebenarnya belum terlalu lama ada sejak GPK terbaru di bulan Februari kemarin, dan saya baru pertama kali mencoba Taksaka siang. Ya, Saya bantu headsetnya ya. Silahkan. oke. Makasih ya Mbak ya. Dengan senang hati kak. Nanti kalau misalnya di sini ada kendala, panggil saya kak, saya bantu ya. Iya, Terima siap. kasih ya kak. Selamat Makasih. siang. Siang. Nah, jadi untuk penumpang kereta kelas luxury juga dapat fasilitas headphone dan ini bisa digunakan selama di perjalanan untuk menikmati tayangan AVOD yang ada di depan sini. Nah, saya mau cerita sedikit nih seputar kereta api Taksaka yang saya ketahui. Untuk yang pertama, nama dari Taksaka diambil dari salah satu mitologi kuno. Taksaka adalah naga, yang dimana mitologi kuno sering dijadikan juga sebagai nama kereta api, seperti kereta api Sancaka, Taksaka, dan lain-lain. Lalu yang kedua, kereta api Taksaka ini memiliki rute perjalanan dari kota Jakarta menuju ke kota Yogyakarta PP. Dimulai dari stasiun Gambir, berhentinya hanya di stasiun Cirebon, lalu dari Cirebon langsung ke Purwokerto, dan dari Purwokerto ada yang bablas langsung ke Yogyakarta, ada juga yang dari Purwokerto berhenti dulu ke Bumen, ada juga yang berhenti di Kroya ya. Kereta api Taksaka ini mulai dioperasikan pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 19 September. Semula kereta api Taksaka hanya ada satu perjalanan pagi dan sempat ditambah jadi perjalanan pagi malam. Di GPK 2025 terdapat 3 pilihan perjalanan yang terdiri dari Taksaka pagi, Taksaka siang, dan juga Taksaka malam. Saat ini saya naik kereta api Taksaka siang dengan waktu keberangkatan dari stasiun Gambir pada pukul 14.00, menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam 10 menit dan diperkirakan akan tiba di kota Yogyakarta nanti malam sekitar jam 20:10 waktu Indonesia Barat. Lalu untuk harga tiket kereta api Taksaka siang hari ini di kelas luxury ada di Rp1.200.000. Lalu kalau yang saya cek di kelas eksekutifnya ada di harga Rp590.000. Bahkan di hari-hari weekend kereta api Taksaka Luxury bisa mencapai 1.400.000-an. Bahkan kalau di Nataru mungkin bisa 1,5 juta. Melintas di Depo Cipinang ya. Depo Cipinang ini menjadi tempat istirahat untuk lokomotif dan juga rangkaian kereta api yang sedang tidak digunakan. Ini menjadi depo terbesar di Pulau Jawa, teman-teman. Tuh, ada banyak rangkaian kereta api ya. Saat ini kereta api Taksaka melintas langsung di stasiun Bekasi ya. Wih, ngebut banget. 100 lebih loh.
Gak lama setelah berangkat dari Jakarta ya, sekarang langsung dibagikan ke servis makan siang teman-teman. Sekarang melintas langsung di stasiun Cikarang ya. Cikarang ini menjadi tujuan terminus bagi perjalanan KRL. Menu makan siang hari ini di kereta Luxury tadi hanya tersedia nasi timbel dan juga omelet ya. Terus saya kepikiran belum makan siang mending nasi sekalian gitu loh daripada omelet ya. Omelet cocok untuk sarapan, tapi kalau siang-siang kayaknya mending nasi sih. Nah, untuk nasi timbelnya ini diproduksi di Jakarta dan bisa dikonsumsi sampai dengan pukul 17.30 nasi timbel Luxury. Nasi timbel tidak dijual di kereta makan secara komersil ya. Ini mungkin menu khusus di kereta Luxury saja. Kita juga dibagikan puding rasa matcha, lalu ada juga aqua lagi ya, satu. Untuk nasi timbel di kereta Luxury kali ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Ada satu nasi timbel itu yang dibungkus dengan daun pisang ya, jadi lebih aromatik. Ada juga ikan cakalang di sini, katanya lumayan pedas. Terus ada juga tahu serta ada sayuran. Lumayan ya untuk porsinya. Langsung coba aja makan nasi timbel cakalang. Dimulai dari nasi timbelnya dulu ya. Wangi banget ini aroma daun pisangnya. Bismillah. Nasinya pulen banget. Terus ada ikan cakalang bumbu pedas beserta dengan kemangi ya. Ikannya enak. Agak sedikit pedas sih. Sebenarnya kalau dibilang pedas banget enggak. Ini pedasnya pedas yang bisa dibilang bisa dinikmati untuk kebanyakan orang ya. Terus ada sayuran juga. Sayurnya lumayan enak ya. Oh, kayaknya bukan sambal terasi sih. Mungkin ada terasi ya, tapi terasinya nggak begitu kenceng, jadi saya bisa coba makan. Bismillah. Sambalnya enak. Sekarang ini kereta api Taksaka melintas di stasiun Cikampek ya. Nah, di Cikampek itu ada dua perpecahan jalur, yang dimana kereta Taksaka bergerak ke arah kiri menuju Cirebon, dan ada juga percabangan lain ke sana menuju jalur selatan lintas Purwakarta, Bandung, Tasikmalaya, Banjar, Kroya. Jadi tadi itu kan dikasih welcome drink ya, tapi saya sengaja tidak meminumnya sampai dengan makan siang selesai. Sekarang coba ya, welcome drinknya jus apel. Bismillah. Enak banget kan setelah makan, terus pedas-pedas dan refresh sama jus seperti ini. Padahal kalau menu jus ini disajikan juga setelah makan bakal mantap. Selain itu juga saya bakal langsung coba menu dessertnya, yaitu puding matcha. Bismillah. Matchanya kerasa, tapi memang lebih dominan manis ya. Untuk makanan tuh sebenarnya selera teman-teman, tapi sayang banget untuk puding matcha menurut saya kurang cocok di lidah. Kayak lebih cocok itu menu puding sebelumnya, antara puding coklat, puding tiramisu, ataupun juga puding rasa taro ya. Ya. Maaf, hitam ya. Ya. Rominya saya bagi sebelah sini ya, Kak. Oke, makasih ya Mbak ya. Baru beres banget makan. Terus sekarang udah dikasih lagi kopi sama roti. Wah, kenyang ini.
Kalau ini adalah kereta api Taksaka kelas eksekutif ya teman-teman, menggunakan armada New Generation juga dengan kapasitas tempat duduk 50 kursi. Untuk penumpang di kereta eksekutif belakang ini lumayan rame tuh. Mantep ya Taksaka. Iya maksud saya ya itu kan main malah di maksudnya buat besok main lawan malah buat gimana tuh. Tepat sesuai dengan schedule ya, pukul 16:23. Kereta api Taksaka tiba di stasiun Cirebon. Kereta api Taksaka ini jadwal berhentinya 5 menit ya, dari 16:23 sampai dengan 16:28. Banyak penumpang yang turun di Cirebon loh teman-teman. Dan tadi juga ada penumpang yang turun dari Luxury 1 ya. Jadi pemberhentian kereta api Taksaka itu dari Gambir langsung bablas ke Cirebon, dari Cirebon nanti langsung bablas ke Purwokerto, dari Purwokerto berhenti ke Bumen bentar, dan dari Kebumen langsung Yogyakarta. Sekarang ini kereta api Taksaka melintas di stasiun Cirebon Perujakan ya. Nah, kalau stasiun Kejaksan tadi untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene kelas tinggi, full eksekutif, luxury, argo, dan lain-lain. Tapi kalau stasiun Perujakan ini untuk pemberhentian kereta campuran dan juga full ekonomi. Serta setelah melintas di stasiun Cirebon Perujakan akan ada perpecahan jalur. Kereta api Taksaka mengambil ke arah kanan menuju lintas Purwokerto Kroya, dan ada juga jalur di sana dari lintas utara Surabaya Pasar Turi dan juga Semarang. Kurang lebih seperti ini ya untuk kereta api Taksaka di kelas luxury, menggunakan armada kereta luxury terbaru generasi ketiga atau yang biasa dikenal sebagai kereta luxury New Generation. Untuk kereta luxury ini memiliki kapasitas tempat duduk 26 kursi. Ada kursi single seat 1 deret, dan di deretan lainnya ada kursi 22. Nah, untuk dari segi desain interior kelihatan bagus, elegan, dan juga eye-catching. Desainnya ini lebih modern apabila dibandingkan dengan dua generasi kereta kelas luxury sebelumnya. Lalu dari segi fasilitas, di atas ini ada sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang. Lalu ada juga gantungan untuk menggantung pakaian plastik dan lain-lain. Di sini ada tirai yang bisa dibuka tutup ya teman-teman. Lalu dari segi legroom, legroomnya udah pasti lega banget, namanya juga kereta kelas luxury ya. Di sini ada AVOD atau audio video on demand untuk hiburan. Di bawah sini ada ruang yang bisa digunakan untuk menyimpan sampah dan lain-lain. Lalu di sebelah sini terdapat sebuah stop kontak yang bisa digunakan untuk ngecas HP, tablet beserta laptop. Untuk di area sini ada space yang lumayan luas, bisa untuk nyimpan barang-barang kecil ya. Kayak sekarang di sini nih banyak barang-barang saya. Terus di sini juga ada cup holder
untuk menyimpan cup dan lain-lain kayak gini. Ditambah lagi di sini terdapat meja lipat kecil yang bisa digunakan untuk makan ataupun juga bekerja menggunakan laptop. Di sini ada beberapa tombol ya teman-teman untuk mengatur kerebahan kursi dan juga mengatur leg rest. Ada juga satu tombol untuk memanggil kru. Di sini ya yang attendant call. Terus di sini juga ada tempat ngecas lagi. Ada USB-C dan USB biasa. Selain itu juga di sebelah sini terdapat sebuah lampu baca ya. Nah, on off-nya ada di sebelah sini. Fasilitas toilet pada kereta api Taksaka Luxury ini ada di dua sisi ruangan ya teman-teman. Ada sisi depan dan juga ada sisi belakang. Kita cek dulu untuk salah satu sisinya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Cara menguncinya di slot. Lalu untuk luas, ini udah leluasa banget. Fasilitasnya di sini ada pegangan, ada jet shower juga, mengalir dengan normal ya. Lalu ada baby care. Ini fungsinya untuk ibu-ibu yang membawa bayi. Jadi kalau ada keperluan bayi, teman-teman tahu sendiri bisa menggunakan ini ya. Klosetnya udah kloset duduk. Di sini ada kertas tisu. Lalu ada juga trash bag di sini untuk membuang sampah. Ada juga tisu lagi, tong sampah. Di sini tombol flashnya. Terus di sebelah sini ada mini wastafel. Di sini juga ada sabun, gantungan untuk pakaian, dan cermin yang lumayan besar. Oh iya, di sini juga ada keran lagi ya teman-teman. Dan ini untuk foot washer, untuk pencuci kaki. Bisa juga dipakai untuk wudhu. Sekarang ini kereta api Taksaka akan memasuki stasiun Prupuk ya. Dan di Prupuk terdapat dua pertemuan jalur. Nah, kereta api Taksaka ini dari arah Cirebon dan ada juga jalur di sana tadi. Itu merupakan jalur dari arah Tegal dan juga dari arah Selawi. Sekarang jam 5 sore ya. Dan suasananya bagus banget. Bisa menikmati sunset. Untuk jalur kereta api dari arah stasiun Prupuk sampai dengan ke arah Purwokerto lalu ke Kebasen,
menjadi salah satu jalur kereta api yang memiliki keindahan alam yang bagus di area Daop 5 Purwokerto. Lintasannya naik turun dan juga berkelok-kelok. Bisa dibilang salah satu jalur yang cukup ekstrim untuk kereta api ya teman-teman. Dan pemandangan di sekitar sini tuh banyak sekali dikelilingi pesawahan, pegunungan, lewat jembatan-jembatan tinggi. Keren sih, kayak di Daop 2 Bandung lintas Cicalengka sampai dengan ke arah Tasikmalaya. Sekarang ini udah jam 17 lebih 50 menit ya. Kondisi di luar udah mulai gelap dan juga sudah memasuki waktu maghrib. Jadi apabila teman-teman naik kereta api Taksaka siang dari arah Gambir, bisa melihat pemandangan itu ya sampai sekitaran Bumi Ayu teman-teman. Dan harusnya nanti ketika sampai di Purwokerto udah gelap total ya. Karena di sini aja udah cukup redup. Jadi untuk di kereta Taksaka Luxury ini ada fasilitas WiFi. Dan teman-teman bisa lihat handphone saya sudah terkoneksi dengan WiFi KAI ya. Nah, tadi saya udah sempat pakai dari mulai arah Gambir, ada koneksi internetnya tapi nggak begitu kenceng, kadang lemot, tergantung sama kondisi di luar ya. Kalau jauh dari pemukiman biasanya agak sedikit lemot, kayak sekarang nih. Ini kan hitungannya sekitar di arah mana ya? Karangsari kayaknya teman-teman. Udah deket-deket Purwokerto sih. Koneksi internetnya ada sekitar 1 Mbps. Paling ini cukup untuk WhatsApp doang ya. Kalau untuk streaming kayaknya kurang kuat deh. Headphone yang digunakan dari Audio Technica. Buat teman-teman yang kerja profesional di bidang audio mungkin nggak akan asing dengan merek ini karena memang digunakan oleh banyak profesional ya. Tapi ini bukan Audio Technica yang spek dewa, ini kayaknya Audio Technica yang biasa. Ternyata untuk sistem AVOD sudah diperbarui. Kalau dulu itu bisa connect ke Google, YouTube, Netflix dan lain-lain, tapi sekarang sudah di update cuman bisa mengakses KAI Entertainment doang ya teman-teman. Nah, untuk AVOD ini terkoneksi dengan WiFi. Terus apabila mau nonton ada beberapa genre. Kita coba untuk cek dulu ya. Ini tuh harus di-download dulu baru kita bisa nonton. Tuh, masih tahap download. So far ini di jalur sebelum Purwokerto internetnya lumayan ngebut ya. Satu petak sebelum Purwokerto ini Karanggandul kalau nggak salah. Nah, ini udah
selesai downloadnya tadi. Kita cepetin aja. Tuh kayak gini teman-teman. Kalau dari kualitas gambar ini kayaknya kayak YouTube 480p atau enggak 720 mungkin ya. Untuk headphone-nya ini nyala dengan normal, di sisi bagian kanan dan kiri mengeluarkan suara, tapi bukan headphone noise cancelling ya teman-teman. Suara geluduk-geluduk dari kereta api itu masih kedengeran jelas juga. Sekarang saya mau uji kecepatan lagi ya teman-teman. Ini udah mendekati stasiun Purwokerto, dan mendekati Purwokerto koneksinya jadi lumayan ngebut. Udah cukup untuk streaming. Tapi kalau di daerah-daerah pegunungan tetepan ya, nggak ada koneksinya. Sekarang ini kereta api Taksaka memasuki stasiun Purwokerto pukul 18 lebih 8 menitan lah ya. Dan ada awal sekitar 2 menit. Stasiun Purwokerto saat ini sedang masa pembangunan peron tinggi dan juga peron diperpanjang ya. Teman-teman bisa lihat ini masih agak berantakan karena baru bangun konstruksinya. Tapi untuk di jalur 1 dan di jalur 2 sudah jadi nih. Di sana juga ada kereta api Kertanegara ya. Keberangkatan dari Purwokerto tujuan Malang. Sampai sekarang saya kayak belum biasa gitu loh. Lihat kereta api Taksaka sore-sore maghrib di area Purwokerto. Kayak masih agak aneh. Ingatnya Taksaka itu hanya ada yang pagi dan juga yang malam. Sekarang kan ada yang siang juga. Tepat sesuai dengan schedule pukul 18 lebih 15, kereta api Taksaka diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto. Loh. Kertanegara ada new image ya teman-teman. Nah ini nih. Sekarang ini kereta api Taksaka lewat di terowongan Kebasen ya teman-teman. Tadi kayaknya ada yang turun di stasiun Purwokerto. Jadi untuk di Luxury 1 saat ini kelihatannya makin sepi lagi nih. Ya, makasih ya. Ya, makasih. Setelah lepas Purwokerto ditawarin minum lagi, dan sekarang saya pesannya teh ya teman-teman. Tadi kan udah minum kopi, jadi masa ngopi lagi. Ngopi tadi Luxury Lounge udah, tapi nggak sampai habis sih karena api. Saat ini kereta api Taksaka melintas langsung di stasiun Kroya, dan yang melintas langsung di stasiun Kroya ini hanyalah Taksaka, Argo Lawu, dan juga Argo Dwi Pangga. Untuk perjalanan Taksaka pagi dan Taksaka siang tidak berhenti di Kroya. Apabila perjalanan Taksaka malam berhenti ya di Kroya. Sekarang saya mau coba rotinya ya teman-teman. Jadi tadi setelah makan dikasih roti, tapi karena pas setelah makan masih kenyang, rotinya dicemilin sekarang aja. Kita coba ya, bismillah. Ini rotinya rasa coklat, lumayan enak ya. Makan roti sambil ngeteh. Wah, mantap. Sepertinya ada satu orang yang mau turun di stasiun Kebumen, dan berarti menuju ke Jogja hanya tersisa 4 orang saja di kereta Luxury
satu. Kereta New Generation ini karena sudah menggunakan pintu kabin otomatis, sehingga pintunya bisa dibuka secara terpusat di kereta makan ya. Pukul 19:09 kereta api Taksaka masuk di stasiun Kebumen. Lambat 3 menitan. Tidak dapat peron ya untuk di kereta Luxury 1 bagian belakang sini. Nah, Taksaka siang ini secara normal dari kedua arah berhenti di stasiun Kebumen. Namun untuk perjalanan pagi dan perjalanan malam tidak berhenti ya teman-teman. Nggak sampai 1 menit udah berangkat lagi nih. Jadi untuk kereta luxury generasi kedua, mode kursi paling rebahnya kurang lebih seperti ini ya. Teman-teman bisa rebahan selama di perjalanan, bisa tidur dengan nyaman juga, dan ada fasilitas selimut. Kalau dingin bisa sambil selimutan. Ini salah satu kelebihan dari kereta kelas luxury yang tidak bisa dinikmati di kelas reguler biasa seperti kelas eksekutif ataupun juga kereta ekonomi ya. Apabila teman-teman ingin mengembalikan kursinya ke mode tempat duduk seperti semula, ini ada satu tombol rilis. Jadi tinggal tekan satu tombol, bakal langsung balik ke tempat duduk mode semula. Nah, kayak gini ya. Nah, menurut saya pribadi untuk kereta luxury generasi ketiga ini ada satu kekurangan dari legroomnya yang lebih sempit dibandingkan dengan generasi sebelumnya ya. Tuh. Jadi kalau mau dilurusin tuh agak sedikit nekuk kakinya di sana teman-teman. Kalau di kereta luxury generasi kedua bisa lebih leluasa lagi untuk saya pribadi ya. Lalu yang saya rasakan juga untuk kursi di kereta luxury new generation ini dari segi lebar ya, tidak selebar di kereta luxury generasi sebelumnya seperti yang digunakan oleh kereta api Gajayana ataupun juga kereta api Sembrani. Itulah kenapa ya, kalau saya pribadi lebih suka kursi di kereta api luxury generasi kedua. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 19:40 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih selama setengah jam ke depan kereta api Taksaka akan tiba di tujuan saya, yaitu stasiun Tugu Yogyakarta. Oleh karena itu saya bakal share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Taksaka ini bisa dibilang sebagai kereta teristimewa milik PT KAI karena kereta api Taksaka menjadi satu-satunya kereta api non-branding Argo yang sejajar dengan kereta unggulan macam kereta api Argo Bromo Anggrek, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, dan juga kereta api Argo Wilis. Kereta api Taksaka ini memiliki rute perjalanan dari kota Yogyakarta menuju ke kota Jakarta PP, dan dalam satu harinya terdapat 6 kali keberangkatan. Ada keberangkatan pagi, siang, dan juga sore dari kedua arah. Jadi apabila teman-teman mau dari arah Jakarta ke Jogja ataupun juga sebaliknya, bisa memilih perjalanan kereta api Taksaka ini sesuai dengan keinginan karena jamnya setiap hari ada 3 kali. Dalam satu rangkaian ini terdapat 2 kelas layanan yang terdiri dari kereta kelas eksekutif dan juga kereta kelas luxury. Sudah menggunakan armada paling baru milik PT KAI, yaitu armada New Generation, keluaran tahun 2023 dan juga tahun 2024. Sekarang ini saya naiknya kereta api Taksaka kelas luxury dan memiliki harga tiket Rp1.200.000. Sometimes ketika di waktu-waktu tertentu macam
libur Nataru ataupun juga libur Lebaran, kereta kelas luxury ini tiketnya bisa mencapai Rp1.500.000. Lalu untuk penumpang kereta kelas luxury juga akan mendapatkan beberapa servis. Yang pertama, di stasiun keberangkatan bisa mengakses ruang tunggu eksklusif atau luxury lounge. Dan di luxury lounge kita bisa menunggu kereta api dengan nyaman, ruangan ber-AC, ada juga beberapa snack yang bisa dinikmati. Lalu ketika naik ke kereta api, kalian akan mendapatkan welcome drink. Setelah welcome drink akan mendapatkan juga 1 kali makanan berat. Bisa makan siang, bisa juga makan malam. Dan setelah makan, mendapatkan juga snack berupa roti, ditambah ada kopi ataupun juga teh. Bisa memilih ya. Perjalanan kereta api Taksaka Luxury. Dari segi kenyamanan, menurut saya pribadi ini keretanya udah nyaman banget ya. Namanya kereta kelas luxury, harga tiketnya tidak murah. Yang pasti kursinya udah cukup nyaman untuk perjalanan jauh selama 6 jam dari Jakarta menuju ke Yogyakarta. Dari segi guncangan juga ini keretanya stabil. Lalu dari segi peredam suara lumayan baik, tidak begitu berisik di dalam kabin, dan selama di perjalanan juga AC-nya menurut saya cukup adem. Menurut saya pribadi perjalanan kereta api Taksaka siang ini cocok banget ya buat teman-teman yang mau naik kereta api di waktu siang hari dan ingin naik kereta tercepat. Karena di waktu siang hari memang tidak banyak kereta api keberangkatan menuju arah ke Yogyakarta, terutama dari stasiun Gambir ya. Rata-rata kereta keberangkatan siang itu dari Pasar Senen, macam kereta api Bangunkarta, Gaya Baru Malam Selatan, Jakatingkir. Sedangkan kereta api Taksaka dengan waktu keberangkatan jam 2 siang, menempuh 6 jam, jam 8 malam sudah sampai di kota Yogyakarta. Menurut saya jamnya enak banget apabila teman-teman di waktu pagi hari sampai dengan sekitar jam 12 masih ada pekerjaan, dan supaya bisa berangkat liburan lebih awal, naik kereta Taksaka siang ini. Overall untuk perjalanan naik kereta api Taksaka siang kelas luxury ini menyenangkan sekali. Dan ya, teman-teman dari Jakarta ke Yogyakarta mau naik kereta api Taksaka, mau naik si anak emas, sekarang pilihannya sudah semakin banyak. Mau berangkat pagi, siang, ataupun malam, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Sesaat lagi keretanya bakal tiba di tujuan akhir, stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi mari kita siap-siap dulu. Malam. Ya. Ya, makasih ya Mbak. Sebelum tiba di stasiun Tugu Yogyakarta, dapat juga hot towel untuk lap wajah ya, supaya nggak kelihatan suntuk ketika turun di kereta. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat dulu sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Sekarang ini pukul 20:09 tepat ya. Kereta api Taksaka baru saja tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Mantep, on time. Padahal tadi berangkat ke Bumen lambat 3 atau 4 menitan. Permisi. Makasih ya Mbak ya. Sehat-sehat. Ya, sekarang udah sampai di tujuan akhir, stasiun Tugu Yogyakarta. Ternyata penumpang kereta api Taksaka siang dari Gambir hari ini juga rame banget ya teman-teman. Gila sih, pantesan Taksaka bisa jalan sampai 3 kali PP. Di weekday aja tuh rame banget, apalagi di weekend ya. Gokil sih. Teman-teman bisa lihat ya, ini kereta api Taksaka tuh baru nyampe 5 menit lalu. Rangkaiannya langsung dibersihin. Kursinya udah sebagian diputar balik dan akan berangkat lagi menjadi kereta api Taksaka malam sekitar 1 jam ke depan, sekitar jam 9 malam. Gila sih, Taksaka.
Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Jakarta, selama kurang lebih 6 jam perjalanan, sekarang saya sudah tiba di kota Yogyakarta, Stasiun Tugu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton menyaksikan video perjalanan naik kereta api Taksaka, kelas luxury, salah satu kereta paling istimewa. Jangan lupa di like, share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.